Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Terjadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan ketika aku menemukan sebuah pengkhianatan. Veronica Isolde, gadis cantik 21 tahun dengan tubuh tinggi semampai, keturunan Amerika bermata merah, yang selalu menjadi pusat perhatian. Kata mama, nama itu berarti cahaya matahari pagi, sesuatu yang hangat, penuh harapan. Hidup Veronica terbilang sempurna, lahir dalam keluarga yang harmonis, ekonomi yang terbilang cukup bahkan lebih, hidupnya semulus jalan tol. Seakan tidak ada hambatan apapun. Ibarat kata Veronica hidup dalam keluarga cemara, di mana dia tak pernah kekurangan kasih sayang, memiliki sahabat yang selalu ada untuknya, diterima di lingkungan dengan baik, disempurnakan oleh Kel, kekasih Veronica. Kel Novian, seorang pria berusia 24 tahun, adalah definisi sempurna dari ketampanan yang sederhana namun memikat. Dengan rambut hitam legam yang selalu sedikit berantakan, dan mata coklat hangat yang mampu membuat siapapun merasa diperhatikan. Kehadirannya tak pernah luput dari pandangan, tubuhnya tegap, mencerminkan sifatnya yang tegas dan protektif, tetapi sorot lembut di wajahnya menunjukkan hati yang penuh cinta. Kel adalah pria yang selalu tahu apa yang ia inginkan. Dan di atas segalanya, ia paling mencintai Veronica. Baginya, Veronica adalah dunia, matahari pagi yang menghangatkan hatinya. Cinta Kel padanya bukan hanya tentang kata-kata manis atau hadiah mahal. Ia mencintai Veronica dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan, seperti caranya mendengarkan cerita Veronica meski ia sudah mendengarnya berkali-kali, atau bagaimana ia selalu memastikan Veronica merasa dicintai meski dunia terasa dingin. Kel adalah pria yang rela menunggu di bawah hujan hanya untuk melihat senyum Veronica. Pria yang percaya bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang menerima seseorang apa adanya. Meski hidupnya penuh ambisi dan harapan besar, Kel selalu memastikan bahwa Veronica adalah pusat dari setiap rencana masa depannya. Baginya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat Veronica bahagia, karena bagi Kel, ia bukan hanya mencintainya, ia hidup untuk mencintainya. Mereka sekolah dalam perguruan tinggi yang sama, di mana Veronica sedang proses skripsinya dan Kel, ia menjadi siswa S2 di sana. Tidak ada hari tanpa mereka berdua. Bahkan di kampus pun mereka dinobatkan sebagai couple goals. Malam itu, bulan bersinar terang, membingkai wajah Kel. Dalam cahaya perak yang lembut, kami duduk di balkon apartemennya, hanya ditemani angin malam dan secangkir coklat panas yang mengepul di antara kami. Dia memandang Veronica dengan mata coklat hangatnya, seolah-olah aku adalah satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya. Suaranya rendah dan lembut, hampir seperti bisikan. Veronica tersenyum kecil, menatap ke arah langit yang penuh bintang. Aku sedang berpikir, bagaimana kita bisa sampai di sini. Semua ini terasa seperti mimpi. Kel tertawa pelan, suara itu menggema di hati Veronica. Kalau ini mimpi, aku harap aku tidak pernah bangun. Veronica memutar bola matanya, tapi tak bisa menahan senyum. Kamu selalu tahu cara menyatakan hal-hal manis. Ya, Kel mengulurkan tangannya, menyentuh jemariku dengan lembut. Sentuhannya hangat, mengalirkan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Aku tidak mencoba menjadi manis, aku hanya jujur. Jantung Veronica berdebar lebih cepat. Bagaimana bisa dia begitu tulus, begitu sederhana, namun membuatku merasa begitu istimewa? Aku mencintamu, Veronica, katanya tiba-tiba. Memecah keheningan, aku mencintai caramu tertawa, caramu berbicara, bahkan caramu berpikir terlalu banyak. Aku mencintai semuanya tentangmu, bahkan hal-hal yang menurutmu adalah kekurangan. Veronica terdiam, menatapnya dalam-dalam. Wajahnya tampak begitu tulus, tak ada keraguan di matanya. Kel, aku berbisik.
Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, dia menyela. Aku tahu dunia kita tidak selalu sempurna, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada. Dalam setiap tawa, setiap tangis, aku akan ada di sini. Selalu. Air mata menggenang di matanya, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat, dan aku mencintamu, Kel, lebih dari yang pernah bisa kuungkapkan. Kami duduk dalam keheningan setelah itu, berbagi kehangatan yang tak membutuhkan kata-kata. Dalam momen itu, dunia terasa berhenti, dan hanya ada kami dua hati yang saling menemukan, saling melengkapi. Tapi itu hanyalah sebuah kenangan yang tak akan pernah Arunika rasakan kembali, kenangan yang membuatnya bahagia dan sedih sekaligus, karena 1 bulan yang lalu, kekasihnya telah kembali pada Sang Pencipta. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Kel pada malam itu, malam di mana dirinya dan Kel baru saja pulang dari sebuah acara kampus. Kecelakaan itu terjadi saat Kel dalam perjalanan pulang setelah mengantar Arunika. Mobil mewah milik Kel tertabrak truk kontainer besar. Dengan kecepatan di atas rata-rata, membuatnya terpental jauh dan meledak. Hari ini tepat 1 bulan kematian sang kekasih. Arunika duduk bersimpuh di atas pusara, memeluk batu nisan, bertuliskan Kel Novian. Air mata tak henti keluar dari kelopak matanya. Dadanya bertuliskan sesak. Ingin ia menjerit untuk meluapkan apa yang Arunika rasakan. Dunia seakan berhenti berputar. Arunika kehilangan arah. Ia bak seorang mayat hidup. Ia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena ia menganggap penyebab Kel kecelakaan adalah dirinya. Andai malam itu Kel tidak mengantarnya, pasti kecelakaan itu bisa dihindarkan. Mas Kel, apa kabar? Pasti di sana Mas bahagia ya? Pasti di sana banyak bidadari cantik, sampai Mas tinggalin aku di sini? Lirihnya dengan nada tercekat. Jemari lentiknya mengusap pusara yang lembab. Aku hilang arah Mas, duniaku hancur. Semesta yang selalu menggenggamku kini tak lagi sama. Kenapa takdir begitu menyakitkan? Kenapa setiap pertemuan selalu perpisahan? Kenapa Tuhan memberikan kita bersama? Namun untuk berpisah Mas, kenapa? Riak Arunika lepas kendali, menangis meraung di tanah kuburan ini. Lebih dari 3 jam, Arunika di sana. Tubuhnya seolah enggan untuk beranjak, namun langit biru yang tiba-tiba menghitam, itu membuatnya harus meninggalkan tempat itu. Hujan turun dengan begitu derasnya, menghujam bumi. Seperti ribuan jari jemari yang mengetuk dengan penuh semangat, dentuman petir yang tiba-tiba menggema memecah keheningan. Suaranya bisa melengking, menghentak, atau bahkan bergemuruh panjang. Setelah kilat yang seolah membelah langit, suara petir sering terdengar berjarak, mulai dari ledakan keras hingga gemuruh yang memudar perlahan. Membuat Arunika harus menepi di sebuah pendopo dekat makam. Jarak antara pendopo dan mobil Arunika lumayan jauh. Hela nafas kasar keluar dari bibirnya, memeluk tubuhnya sendiri. Karena hawa dingin mulai menyeruak, Arunika menggasar. Posisinya saat ada kakek tua yang akan meneduh juga. Mungkin kakek tua itu habis mengunjungi makam. Apa yang kau ratapi? Nak, suara serak seorang kakek tua menyentak Arunika dari lamunan. Ia menoleh ke samping, ke arah Arunika, memegang tongkat kayu yang tampak sama tuanya dengan dirinya. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya bersinar tajam. Arunika hanya menggeleng, menolak menjawab. Namun, entah mengapa, air matanya mulai jatuh tanpa bisa dibendung. Waktu selalu menjadi saksi cerita yang terputus, katanya sembari duduk di samping Arunika. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah jam saku antik. Apa kau ingin kembali dan melihat apa yang kau lewatkan? Arunika tertegun, menatap jam itu. Kembali? Tanyaku ragu. Jam ini punya keajaiban, ia bisa membawamu ke masa lalu. Namun ingat, kau hanya bisa melihat, tidak mengubah apapun. Hatinya berdebar kencang, apa ini benar? Tapi, jika ada kesempatan untuk melihat dia lagi,
Bahkan hanya sekali. Aku ingin mencobanya. Ingin kembali ke masa itu. Kakek itu menyerahkan jam saku itu pada Aronika. Ia pun ragu menerima jam itu. Hujan sudah tak sederas tadi, namun rintik kecil masih membasahi bumi ini. Langit masih gelap, ditambah angin yang menghembus kencang membuat pepohonan bergoyang mengikuti arah angin itu. Aronika mengucapkan terima kasih kepada sang kakek tua itu, lalu ia berpamitan untuk pergi menuju mobilnya. Dengan sedikit berlari, Aronika masuk ke dalam mobil, menatap jam tangan itu dengan tatapan sulit diartikan. Ia hendak menjalankan mobilnya, namun tubuhnya dibuat tercengang. Detak jantungnya berdebar kencang. Ketika tidak lagi melihat kakek tua itu di gazebo tadi, matanya melirik ke sekitar, tak ada orang sama sekali. Seharusnya jika memang kakek itu berjalan, ia masih bisa melihatnya. Namun kakek itu menghilang dengan misterius, tubuhnya merinding, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Segera ia memutar setir kemudiannya dan menginjakkan pedal gasnya dalam-dalam. Malam ini, Aronika termenung di atas balkon kamarnya. Tangannya merogoh saku dan mengeluarkan jam itu, jam pemberian kakek tadi. Perkataannya terus terngiang di pikirannya. Aronika ragu namun penasaran sekaligus. Gak ada salahnya kalau aku cobakan, jemari Aronika. Meraih lalu memutar jarum jam itu dengan ragu. Ia memejamkan kedua bola matanya erat berharap ia ditarik. Di masa itu, masa di mana dunianya baik-baik saja. Namun, beberapa detik kemudian Aronika membuka matanya. Ia menarik di sekitar pandangan. Masih sama, tidak ada yang berubah. Aronika terkekeh merasa bodoh dengan dirinya sendiri. Yang gampang percaya dengan kakek misterius itu, entah itu manusia atau setan. Dengan nada kesalnya Aronika berjalan, memasuki kamarnya dan terlelap tidur. Pagi menyapa, jam waker dan alarm ponsel berbunyi bersamaan, membuat Aronika menggeliat dan bangun karena terusik. Dengan suara itu, ia meraih ponselnya dan di layar tertera jadwal kuliah paginya. Ya, Aronika memang membuat jurnal dan catatan di alarm kegiatan setiap harinya. Bukan kegiatannya yang membuat tubuhnya tercengang, namun tanggal dan waktunya yang berbeda. Mundur 1 bulan yang lalu, tepatnya di hari sebelum acara kampus berlangsung. Tepatnya 1 hari sebelum kecelakaan itu merenggut sang kekasih. Itu artinya jam itu berhasil membuat dirinya ditarik ke masa lampau. Entah perasaan apa yang bisa menggambarkan Aronika saat ini. Bahagia, senang, sedih, sekaligus campur aduk. Aronika mengingat ucapan kakek tua itu. Aronika melihat tubuhnya sendiri di sana, melihat aktivitas yang dilakukannya. Ia mengikutinya hingga sampai di kampus dan bertemu dengan Kel. Dia ada di sana. Senyumannya masih sama, hangat dan tulus seperti dulu. Ia ingin memanggil namanya, ingin menyentuh tangannya, tapi tubuhnya seperti bayangan, tak terlihat olehnya. Aronika terus mengikuti perjalanannya hingga saat sore hari, di mana Kel selesai mengantarnya pulang. Ia melihat mobil Kel tidak menuju ke jalan rumahnya. Justru mobilnya berlawanan arah dan menuju ke tempat salah satu hotel mewah di sana. Hati Aronika berdebar-debar. Banyak pertanyaan di benaknya, namun tak bisa diungkapkan. Pikiran negatif pun mulai muncul di otaknya. Ia terus mengikuti langkah Kel menuju ke lantai atas hingga ia sampai di salah satu kamar hotel. Aronika semakin penasaran hingga pintu itu terbuka. Muncullah wanita dengan pakaian kurang bahan yang menyambut Kel dengan centil dan menggoda. Bahkan mereka langsung berciuman berpagutan di sana. Seketika tubuh Aronika mematung, tubuhnya bergetar hebat. Air mata lolos tanpa diminta dengan begitu deras. Rasa sesak di dadanya seperti dihantam oleh batu besar. Dengan ragu ia mengikuti. Mereka masuk tanpa melepas pagutannya. Mereka melakukan itu tanpa paksaan dan mau sama mau. Terdengar percakapan di antara mereka jika wanita itu menuntut agar Kel memutuskan Aronika. Aronika berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kaku seperti dihantam badai, sementara dadanya terasa sesak. Matanya tidak percaya pada
Pemandangan di depan. Kekasih yang selama ini dia percayai, kini mengkhianatinya. Hal tersebut membuat Arunika semakin murka, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dadanya sesak, air mata tak berhenti lolos di pelupuk matanya, hingga mereka melakukan hubungan terlarang. Tisahan lolos di bibir keduanya, mereka melakukannya dengan lihai, seolah memang sering melakukannya. Keo kekasihnya, keo dunianya, keo semestanya, keo hidupnya. Arunika marah, kecewa. Kamu jahat, Mas. Kamu gak cuma menghancurkan kepercayaan aku, tapi kamu juga menghancurkan bagian diri aku yang pernah percaya kalau kamu adalah rumah. Aku tarik semua caci makianku terhadap Sang Pencipta. Aku sekarang harus bersyukur jika takdirku seperti ini. Tuhan baik, Tuhan sayang aku. Tuhan enggak mau aku semakin hancur ketika terus bersama kamu. Lirihnya pelan, lalu ia pergi meninggalkan mereka berdua. Selesai.